Salam, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih atas kasih setiamu yang memungkinkan kami ada hingga hari ini. Saatnya kami mau membuka telinga dan hati kami untuk firman-Mu. Terangilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami menaruh konsentrasi atas firman-Mu, memahami serta melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Tema renungan kita, masalah versus solusi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengizinkan kita berada dalam masa-masa genting, masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, untuk melatih otot iman kita. Biasanya, bila sudah terjepit dan babak belur, baru kita terburu-buru untuk berdoa, dan mau berserah dan percaya kepada Tuhan. Bila kita menyadari Yesus ada di dekat kita, kita akan menjalani hidup ini dengan tenang. Memang secara kasat mata, Yesus tidak kelihatan, tapi saat seseorang percaya dan menerima Yesus dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka Roh Allah berdiam secara permanen di dalam diri orang percaya itu, sehingga sebesar apapun badai yang menyerang, kita tetap mampu melewatinya, karena Roh Allah yang ada dalam hati kita lebih besar kuasanya dari segalanya. Langkah apa yang harus kita lakukan supaya kemenangan yang dijanjikan oleh Tuhan tergenapi dalam hidup kita? Yang pertama, sebagai orang percaya, mari kita hidup dalam firman Tuhan. Artinya kita harus tekun dan setia dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jangan menganggap remeh perihal membaca Alkitab. Mungkin kita berkata, pasti bisa kulakukan. Namun, seberapa lama kita konsekuen dan konsisten melakukannya? Berapa lama kita membaca Alkitab setiap hari? Alkitab adalah firman Allah, dan firman itu adalah Yesus Kristus. Ketika kita membaca firman-Nya dan memasukkannya dalam hati dan pikiran kita, maka Roh Allah akan bekerja, menguasai hati dan pikiran kita, serta memberi kita kekuatan, sehingga mampu bertahan dalam masa-masa yang sukar, bahkan melewatinya. Yang kedua, sebagai orang percaya, kita harus hidup dalam doa. Sudahkah kita berdoa? Mungkin akan serempak kita menjawab, sudah. Namun pertanyaan selanjutnya, doa yang bagaimana? Alkitab berkata dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa orang yang hidupnya benar, yang diperhatikan dan didengar oleh Tuhan. Jika Tuhan sepertinya tidak memperhatikan dan tidak segera menjawab doa kita, bisa jadi itu karena dosa kita, karena kejahatan kita, karena ada sesuatu hal yang belum beres dalam kehidupan kita, sehingga itu menjadi penghalang, penghambat untuk kita mendapatkan jawabannya dari Tuhan. Dalam Yesaya pasal 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan ini jelas bahwa yang menjadi penghalang atas jawaban doa kita adalah segala kejahatan kita, segala dosa yang kita simpan dalam pikiran dan juga kita simpan dalam hati kita yang belum dibereskan. Yang ketiga, sebagai orang percaya, kita harus hidup dalam pertobatan sejati. Bertobat berarti menanggalkan manusia lama yang membawa kita untuk hidup dalam dosa, pikiran kotor, perkataan dusta,
tindakan yang tidak dikehendaki Allah sehingga menjadi batu sandungan bagi orang lain. Semua itu kita harus tinggalkan, lepaskan dari kehidupan kita. Dan kita mesti mengenakan manusia baru yang ada di dalam Kristus. Hidup dalam penyembahan, hidup dalam kasih, hidup dalam ketaatan akan firman Allah. Maka percayalah bahwa pertobatan adalah kehendak Tuhan, dan setiap orang yang hidup dalam pertobatan akan menikmati janji-janji Tuhan. Tidak ada masalah yang terlalu sulit bagi orang percaya, asal kita hidup dalam firman, hidup dalam doa, hidup dalam pertobatan. Pasti ada solusi yang disediakan oleh Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau mengetahui masalah yang kami alami saat ini, dan Engkau tahu sikap hati kami di dalam menghadapi setiap persoalan. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga persoalan yang kami alami saat ini tidak menggeser waktu kami denganmu, tapi biarlah melalui setiap persoalan yang Engkau izinkan kami alami, di dalamnya kami belajar mengoreksi diri di hadapan-Mu, serta menyelaraskan hidup kami dengan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam doa, hidup dalam pertobatan sejati, sehingga dengan demikian kami dapat mempermuliakan Engkau, dan janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.